Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Setelah sekian lama ini, saya benar-benar tidak sesuai janji beneran ya. Mohon maaf ini, karena memang ternyata apa yang sudah kita rencanakan untuk konsisten membuat video di YouTube ini pada praktiknya memang tidak tercapai ya. Saya menargetkan agar setidaknya bisa 2 hari sekali lah gitu upload buat teman-teman. Tapi kenyataannya mungkin paling cepat seminggu sekali teman-teman. Ya sudah, ini sambil berjalan saja ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mengomentari satu email yang masuk ke kami buat teman-teman yang mau kirim saran-saran tentang topik video ini. Silakan email saja, nanti di deskripsi ada alamat emailnya di theindonesiaintel@gmail.com. Silakan kalau mau pesen topik atau mungkin bertanya tentang referensi yang pernah saya sampaikan dalam video-video saya, boleh berkomunikasi melalui email itu. Nah, ada satu email yang cukup menarik menurut saya tentang bagaimana pendapat saya tentang koalisi baru saja yang terbentuk ya. Ini memang fresh banget ya. Koalisi ini baru dideklarasikan hari Sabtu kemarin bersama 3 partai ya, cukup besar ya. Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan yang lebih menariknya lagi adalah relawan dari Pak Jokowi, yakni Projo, relawan Projo, Pro Jokowi, itu juga diundang. Dan pimpinannya Pak Budi Ari atau Wakil Menteri Desa itu juga datang dengan jaket projo. Nah, apa yang menarik dari koalisi ini dan mengapa ini dideklarasikan kira-kira menjelang tanggal 15 Juni yang diisukan menjadi hari reshuffle kabinet. Nah, jadi ini video kita kali ini membahas tentang koalisi baru dan hubungannya dengan reshuffle kabinet. Ya, teman-teman tentu tahu ya, partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, Gerindra, ini pasti sudah punya tim sendiri untuk berpikir tentang Pilpres 2024. Yang sangat-sangat menarik adalah ketika relawan ini digandeng oleh partai. Ada semacam kesan bahwa koalisi baru yang dibentuk oleh Golkar, PAN, dan P3 ini mengesankan, memberikan citra ke publik bahwa mereka adalah koalisi yang pro Jokowi. Buktinya adalah memanggil atau mengundang relawan Projo untuk bergabung dalam acara deklarasi itu di Senayan hari Sabtu malam kemarin. Nah, apakah kemudian para analis-analis politik itu ya, yang jago-jago, yang cerdas-cerdas di luar sana, yang katanya ini sebagai salah satu bargaining point Pak Jokowi agar mempunyai kartu untuk mengusulkan calon presiden ke 2024. Apakah seperti itu? Nah, ini kita mau ngambil analisa dari hitungan kursi yang ada ya. Kalau dari hitungan matematika kursi yang ada, memang sudah sangat cukup itu, melebihi threshold 20%. Akan tetapi karakteristik Presiden Jokowi yang beliau setahu kami tetap setia dan tidak meninggalkan partai awalnya ya, karena kita tahu Pak Jokowi kan PDI Perjuangan. Saya kira terlalu berlebihan lah kalau ada pengamat yang mengatakan wah ini bentuk ketidakakuran Pak Jokowi dengan PDIP. Saya kira itu terlalu ya oversimplified gitu, terlalu menyederhanakan. Yang justru menarik adalah manuver Pak Airlangga di situ. Karena Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, Ketua Umum Golkar, memainkan perannya untuk menggandeng partai-partai yang dalam kuadrannya itu kuadran kanan. Ya, PAN kita tahu dekat dengan konstituen Muhammadiyah, dan P3 tentu juga lahir dari rahim politik Islam. Golkar mengarah ke kanan. Apakah itu artinya Golkar memahami bahwa 2024 tren pemilih
tren voter ini makin lean ke kanan, makin condong ke isu-isu Islam. Sehingga kemudian buru-buru merangkul PAN yang notabene basis utama konstituennya memang moderat Islam, bahkan bersinggungan dengan Muhammadiyah, ya, satu ormas yang sangat dekat dengan berdirinya PAN di masa lalu. Walaupun secara institusional tentu saja Muhammadiyah berdiri di atas semua partai. P3 juga menarik. Pak Suharto Mono Arfa itu membawa gerbong baru, narasi Islam moderat, Islam damai versi P3 juga menguat. Nah, kalau kemudian ini bisa menjadi lokomotif baru, apakah ini tanda-tanda bahwa politik identitas 2024 nanti akan hilang? Segregasi, perpecahan yang dulu di tahun 2014, 2019 terjadi ya, antara kutub ini dengan kutub ini. Apakah 2024 ini menghilang dengan Golkar sebagai katalisatornya di tengah? Sehingga kemudian arusnya menjadi memilih figur calon presiden yang tidak dalam konteks sara, tidak berbasis agamanya, tidak berbasis rasnya, sukunya, tetapi berbasis pada kualitas individualnya. Apakah dia seorang misalnya calon presiden yang memahami kebutuhan rakyat, calon presiden yang bisa jujur, memerintah dengan amanah dan adil? Tentu saja ini kita tunggu ya. Apakah pendulum mengarah politik kanan yang digerakkan oleh Pak Airlangga melalui rangkulan Golkar ke partai-partai Islam moderat ini akan berdampak pada musnahnya politik identitas tahun 2024. Yang juga mirip-mirip atau bertepatan waktunya dengan situasi deklarasi koalisi baru itu adalah perhelatan Formula E. Jadi deklarasinya itu hari Sabtu malam, Formula E-nya Sabtu pagi. Dan di Sabtu pagi itu kita tahu Pak Jokowi hadir, Mbak Puan Maharani hadir, bahkan selfie dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Yang dalam timeline media sosial dapat dilihat dukungan mayoritas kepada Pak Anies Baswedan itu dari kelompok kanan, moderat Islam mengarah ke Islam politik ya, kanan. Sementara Mbak Puan itu nasionalis. Kalau dalam kuadran kita ya tengah mengarah ke kiri gitu. Jadi apakah sinyal dua ini antara Formula E yang hadir antara Mbak Puan dan Pak Anies, kemudian deklarasi Partai Golkar merangkul PAN dan P3 dan relawan Jokowi, ini membuktikan bahwa segregasi nanti, perpecahan di Indonesia ini akan musnah di tahun 2024. Kalau itu benar, maka kelompok-kelompok yang masih mengusung itu, ya, baik kelompok sebelah sono maupun sebelah sini, yang masih bertengkar ya di media sosial, saling menghina, saling menghujat dengan narasi-narasi sara, dengan narasi-narasi identitas, kayaknya 2024 sudah nggak laku, bro. Artinya narasi-narasi sara, narasi-narasi segregasi politik identitas itu sudah nggak berlaku lagi, nggak akan ada gunanya lagi. Dan bagi demokrasi Indonesia ini tentu sangat baik. Nah, teman-teman, ini juga inline dengan kabinet baru ya, reshuffle kabinet yang menurut pemberitaan ada bocoran sedikit dari Pak Pratekno bahwa kira-kira sekitar tanggal 15 Juni. Reshuffle ini tampaknya yang terakhir ya sebelum pemilu 2024. Karena waktunya sudah sangat mepet ini, sudah 17 bulan menjelang Pilpres 2024. Jadi kemungkinan besar Bapak Presiden kalau benar ada reshuffle, ini adalah reshuffle terakhir sebelum Pilpres 2024. Karena itu, komposisi menteri-menteri baru ini nanti juga akan mencerminkan dinamika menjelang 2024. Menteri mana yang akan diganti? Apakah dia representasi dari partai tertentu atau karena individunya yang dianggap tidak capable? Kalau kemudian nanti menteri itu ternyata representasi dari partai tertentu, lalu kemudian ada perubahan proporsi jatah partai, maka Pak Jokowi sekali lagi memainkan perannya sebagai kingmaker dalam peta politik Pilpres 2024. Tentu ini sangat menarik, teman-teman. Dan kalau kita diskusikan di video ini tentu nggak cukup waktunya. Kebetulan saya juga ada undangan rapat. Jadi buat teman-teman yang punya analisa, saya tunggu. Kalau ada usulan, ada komentar tentang video ini,
tidak setuju atau mendukung narasi video ini, boleh dong berkomentar di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video hari ini. Semoga bermanfaat dan terus setia di channel Ridwan Jogja. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun. Salam intelijen.